bagaimana sensasinya gitu ya. Penuh penderitaan ya itu. Kalian sudah kenal saya belum? Udah ya? Udah kan dulu blok 1 rasanya pernah ya? Ya, sudah. Enggak usah kenalan lagi. Oke? Cukup lah ya kenalan terus setiap hari ya. Sudah cukup. Itu yang kedua. Jadi belajar yang serius. Kemarin blok 2 tentang kimia. Blok 3 ini tentang biologi. Ya. Sudah, Dok. Dulu dari SMP, SMA belajar terus biologi. Oke. Iya ke? Nanti kita buktikan gitu ya. Nanti kita buktikan apakah benar ya Anda sudah benar-benar paham dengan yang namanya biologi gitu ya. Oke, nanti kita lihat. 3. 4. Sebelum kita mulai kuliah, kemarin sudah ada pengantar blog, benar? Sama Dokter Ziske. Nah, di sana ada dijelaskan terakhir sekali mungkin buku atau textbook yang diacu di blog 3 ya. Mungkin kemarin Dokter Ziske udah jelaskan buku apa aja. Nah, kamu hadir online kan pada saat itu? Nah, bisa dipastikan. Buku apa yang dipakai? Buku apa? Textbooknya apa? Lah, kalau kalian nggak tahu buku yang dipakai apa, kalian belajar apa saya tanya? Hanya mengharapkan suapan pada saat IT? Ya nggak bisa. Kan saya sudah pernah sampaikan dulu di blog 1, memang sayangnya Anda tidak hadir offline pada saat itu. You are a mahasiswa, kamu tuh mahasiswa, jadi enggak kayak guru, enggak kayak siswa lagi. Kalau siswa dulu dikasih tahu, ini nak bukunya, belajarin ini ya, nanti kita latihan soal, itu dulu, long time ago. Hari ini enggak bisa lagi kamu begitu. Kalau begitu, kamu akan terdegradasi oleh zaman. Ngerti? Tanya tuh sama mereka itu ya, yang kemarin tutorial sama saya tuh, habis tuh. Ya, jangan ketawa-tawa. Mungkin kamu juga, kalian juga yang lain kalau tutorial sama saya sama aja. Not better than mereka gitu loh. Ya, sama aja mungkin gitu loh. Jadi gitu ya, karena tadi basic kalian itu sangat lemah. Contoh deh ini saya tanya, apa textbook? Sebenarnya itu poin penting dari pengantar blog yang harus didengarkan. Buku yang mau kita pakai apa? Malah bagian pentingnya nggak didengarkan. Yang didengarkannya IT-nya berapa kali, nanti ujiannya apa aja, itu kan. Karena orientasi kamu tuh cuman nilai. Ya, orientasimu cuma nilai, hanya baru sampai di nilai gitu. Orientasinya itu harus ke depan, bukan hanya nilai, tapi bisa atau tidak bisa gitu. Paham atau tidak paham, ngerti? You ngerti? Siapa namamu? Iya. Fatih. Oke, ngerti? Ngerti ya? Oke. Buku apa yang di pengantar kemarin disampaikan? Benar tidak dijelaskan? Saya tanya detik ini sama Dokter Ziske. Tidak. Benar. Di slide terakhir tidak ada buku yang digunakan. Saya aja tahu kok slide-nya di mana itu. Benar, nggak ada semua. Sekelas ini menyatakan tidak ada penjelasan tentang textbook yang digunakan atau sumber acuan. Ya, itu contoh ya. Oke, saya kasih tahu buku yang akan dipakai nanti namanya buku The Cell. The Cell. Rasanya blok 1 kemarin udah saya singgung-singgung buku yang mau dipakai itu apa. Ya, buku judulnya The Cell. Ya, karya siapa ya? Albert ya, yang biru itu bukunya ya. Garland Science itu. Kau sudah download? Siapa namamu? Ya, sudah download? Edisi 6. Ya nggak apa-apa sih mau edisi 6, edisi 5, edisi 1 pun nggak apa-apa. Yang penting dibaca ya.
Edisi 0 dong, jangan, nggak ada edisi 0 gitu ya. Edisi 1 minimal, nggak apa-apa, mau edisi 6, 7, 8, terserah. Yang penting dibaca. Kurang lebih isinya sama. Merah ya 6 itu ya. Udah biru ya? Udah biru. Ya itu, jadi itu buku yang akan kita pakai. Pertama The Cell, yang kedua adalah Embryologi Langman. Embryologi Langman, terbitan EGC. Atau yang asli ada sih, Embryologi Langman itu yang, kalau EGC kan sudah bahasa Indonesia, kalau mau yang bahasa Inggris ada. Langman itu penuh. Embryologi itu nama judulnya, Embryologi Langman. Terus, itu dulu deh, cari 2 buku itu dulu. Nanti yang materi Dokter Ziske atau dosen-dosen yang lain, itu kan genetik biasanya dia. Ada itu, bukunya sendiri ada. Jadi setiap materi itu ada textbooknya sendiri-sendiri. Jadi tolong nanti dicari tahu. Oke, itu yang ke berapa? 4, 5. 5 kayaknya ya. Oke. Tuh, kemudian yang keenam. Yang keenam, yang mau tidur silakan, yang mau makan silakan, yang mau minum silahkan, yang nggak boleh 1, ganggu temannya belajar ya. Oke, itu. Kemudian sebelum kita belajar yang serius-serius ya, saya lihat Anda ini mukanya sudah bosan semua ya, udah capek ya, udah mulai terasa ya ritme keseruan medical student ya. Belum hilang gitu, lelah blok 2, blok 1 kemarin, dah masuk lagi blok 3 gitu ya. Dengan kondisi yang berbeda lagi. Ya apa boleh buat, inilah kenyataan gitu ya. Selamat menikmati karena kedepannya sajiannya akan lebih menarik dan menantang gitu ya. Liburnya ada libur nggak? Sabtu Minggu dok liburnya dok. Ya seperti itu. Nanti liburnya dirapel di ujung. Bagi yang tidak remedial. Kalau yang remedial, ya nggak ada libur sama sekali. Terus lagi, lanjut lagi. Ya, jadi gitu. Ya memang itulah ritme kuliah di kedokteran. Nggak ada libur, nggak ada jeda. Jadi kamu harus bisa memanage semangatmu sendiri gitu ya. Kemudian saya mau cerita dikit ya. Minggu kemarin saya baru dari Bangka. Bangka Belitung, di sana FK-nya baru berdiri. Universitas Bangka Belitung. Nah, saya ketemu dengan mahasiswa di sana gitu. Ekspektasi saya nggak jauh beda sama kamu lah gitu ya, kurang lebih gitu. Saya pikir kelasnya rame, ya cuek kayak gitu ya. Ternyata sampai sana, kelasnya satu kelas cuma 30 orang deh. Dan memang cuma satu kelas itulah, satu angkatannya. Cuma 30 orang. Surprise, cuma 30. Dek, kamu berapa kelas? 1 dok katanya. Oh, 1 ya, 1 dok katanya. Oke. Cuma satu kelas inilah dok, 30 orang cuman. 30 orang. Pak di sana, yang pertama di sana itu karena mereka FK-nya baru berdiri ya, apa-apa itu belum ada gitu. Apa-apa belum ada. Gedung kuliah pun belum ada, masih numpang. Semuanya masih menumpang, bahkan dosennya pun masih minjem. Dosennya pun masih minjem dari tetangga terdekat gitu ya. Unsri gitu. Tapi dengan keterbatasan itu, mereka punya semangat luar biasa, bro. Mereka punya semangat luar biasa. Nah, jadi kamu jangan kalah lah gitu ya sama rekan-rekan di seberang pulau sana gitu loh. Yang anak baru, FK baru, ya mereka memang begini ngomong, enak ya dok katanya, di Unsri katanya. Oh iya, saya kan. Memang rumput tetangga itu selalu tampak lebih hijau gitu ya, dibanding rumput sendiri gitu. Memang ya saya nggak buka sih ya ceritanya apa yang ada di sini gitu. Enak ya dok kayaknya di FK Unsri. Ya. Dosennya friendly, enak jelaskan dan lain sebagainya. Oh ya. Ya saya beda dong. Saya kan di sana sebagai tamu ya. Itu anak tiri, kamu kan anak kandung gitu ya. Beda lah perlakuan. Kalau sama anak tiri ya baik-baik lah ya.
Sama anak kandung ya, enggak bisa begitu cara ya. Iya, nggak ada yang dimarahi, diomelin, nggak ada di sana ya. Tapi memang ada bedanya. Mereka memiliki karena semuanya terbatas, source-nya terbatas sehingga mereka determinasi yang kuat, belajarnya itu semangat gitu loh. Ya. Nah, kalian saya harapkan yang dipandang orang rumputnya lebih hijau tadi, ya jangan loss of spirit gitu ya. Karena ternyata yang di sana itu dari 30 orang itu, sepertiganya itu kan dari luar Pulau Bangka. Nah, lebih tepatnya lagi dari Palembang gitu. Iya, mungkin ya adalah kawan-kawan kalian dari SMA-SMA yang ada di Palembang 17, 1, 3, Bangau, isinya di sana sepertiganya itu. Ya, mereka masih masih belum menerima gitu ya. Kami terdampar di sini katanya. Kawan-kawan kami enak dok katanya di FK Unsri katanya. Kami terdampar di sini, sedih sekali kami. No, no, no. Jangan begitu. Terima kenyataan saja. Tetangga selalu tampak lebih hijau tadi. Dia mereka enak sekali kawan-kawan kami yang di FK Unsri katanya kan. Oh iya iya oke. Oke. Tapi ternyata enak nggak di sini? Ya gitu deh dok. Yuk di sana ngomongnya begitu ya, enak sekali di sini gitu ya. Saya bercandain aja, nggak enak di Palembang, dek. Ngapa dok? Banyak asap kata saya. Enak kamu di sini nggak ada asap kata saya. Sana banyak asap kata saya. Ah dok katanya, asap kecil dok katanya. Oh iya, boleh lah kata saya. Tahu dia kalau udah sampai sini apa yang terjadi ya. Tuh. Itu ya, jadi itu. Ini nanti beberapa minggu lagi ke Tanjung Pinang. FK baru lagi. Namanya, nggak tahu kamu pernah dengar apa enggak, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, bener ya? Ya bener ya, ada ya. Saya juga baru terkejut. Ada ya universitas itu gitu ya. Itu negeri ternyata ya di Tanjung Pinang sana. Sama tuh FK-nya baru. Nggak tahu lagi bentuknya kayak mana lagi sana ya. Jadi gitu ya, rekan-rekan sekalian, bro sekalian, sebelum kita belajar yang serius-serius, saya mau membuka insight kalian. Kalau semangatnya sudah mulai kendor-kendor ya, diperkuat lagi karena sesungguhnya orang di luar sana itu mengidamkan posisi kalian saat ini gitu ya. Ya bahkan mereka rela mau ujian lagi untuk bisa masuk ke sini gitu ya. Nah, kalian yang sudah di dalam sini malah menyia-nyiakan kesempatan itu kan sayang sekali. Jadi gitu ya. Pihak di luar sana berbondong-bondong mau ke sini gitu. Kalian yang sudah di sini ya jangan loss of spirit gitu. Oke? Itu ya. Jadi sangat menarik perjalanannya ya. Jalan-jalannya dok bukan sebenarnya, ngajarnya. Kalian kebayang nggak ya, mereka ketemu saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Gitu. Full dok, full. Without istirahat. Istirahat cuma sholat sebentar. Lanjut lagi. Ya yang mabok sih bukan mahasiswanya, sayanya yang mabok itu ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Besoknya begitu lagi. Besoknya dari jam 8 pagi sampai 5 sore lagi. 2 hari saya di sana, full. Karena tadi dosen mereka minjem semua, sehingga ya kuliahnya cara barbar begitu gitu. Nggak tahu ngerti apa enggak, tapi mereka semangat-semangat aja. Ruangannya jauh lebih panas dari ruangan kalian. Nggak ada yang canggih-canggih begini gitu, masih pakai LCD, tahu LCD? Masih pakai LCD. Ini kalian kan udah canggih nih, TV-TV begini gitu ya. Sana masih LCD, bro. Sisip dikit nggak bisa masuk itu apa colokan LCD VGA-nya itu ke laptop. Wah, panjang urusannya. Ya. Jadi masih begitu. Hari pertama numpang di gedung A, hari keduanya pindah lagi ke gedung B. Jarak antara gedung A dan gedung B-nya nggak main-main, 20 kilo deh. Praktikumnya masih numpang di fakultas lain. Karena fakultas mereka itu masih baru diratain tanahnya gitu ya, saking belum ada bangunannya, jadi hutannya baru dibuka gitu. Baru buka hutan untuk dibangun gedung baru. Tuh, kalian deket kan, kuliahnya di sinilah, praktikum ke belakang.
Enak, tengah kota, apalagi lah. Enak kan? Tuh. Jadi kalian harus better than mereka gitu. Ya. Mereka udah dapat sih materi ini ya, yang kalian belum dapat mereka udah dapat. Udah dapat. Karena mereka bloknya itu blok 2 yang tentang ini. Balik sama kalian. Jadi gitu ya, rekan-rekan sekalian. Jadi saya sampaikan kalian belajarnya itu pertama kali itu textbook, itu orientasinya. Buku teks. Setiap blok cari tahu pakai buku teks apa. Kalau males tanya sama dosen, tanya sama kakak tingkat. Oh, masalah kakak tingkatnya juga sama aja, Dok, nggak tahu juga gitu. Ya makanya tanya sama dosen. Karena kakak tingkat kalian pun belum tentu, ya sama aja nggak tahu juga. Ya, jadi gitu. Jadi textbook nomor 1 itu dibaca. Setiap materi biasanya ada textbooknya sendiri. Saking banyaknya materi itu. Kalau kalian cuma membaca slide PowerPoint, namanya saja PowerPoint, berarti cuma poin-poin. Ya, penjelasan detailnya itu hanya bisa kalian dapatkan di buku, textbook. Itu ya. Oke, kita lanjut. Baru ke materi yang agak serius sedikit sekarang ya. Kalian sudah tiba di blok biologi sel judulnya. Ya, di sel. Apa sih urgensinya belajar ini gitu? Apakah ini hanya sebagai formalitas untuk apa ya? Untuk memenuhi kewajiban saja? Kalau perlu ya oke, kalau enggak juga enggak apa-apa. Apakah sekedar itu saja blok itu sama kayak blok kimia kemarin? Kayaknya enggak penting-penting amat. Saya ngerti ayo, enggak ngerti juga bisa. Yang penting lulus deh blok. Apakah hanya seperti itu? Tidak, bro, sekalian. Karena sesungguhnya kayaknya nanti yang penting itu, Dok, nanti tentang blok penyakit dalam, obgyn, neuro, kebidan, apalagi anestesi, yang gitu-gitu yang penting, Dok. Yang benar-benar dokternya benar. Oke, itu penting. Tapi untuk ke sana kamu butuh jembatan dulu di ilmu-ilmu dasar ini. Nggak akan pernah bisa kamu sampai ke sana kalau ilmu dasarnya ini blank. Akhirnya kamu hanya menjadi dokter tukang. Tahu dokter tukang? Ya kalau demam, pokoknya kasih paracetamol. Why? Why? Nggak tahu. What is the differences? Apa perbedaan antara kamu dengan Google? Google juga tahu. Coba ketik kalau nggak percaya. Obat demam. Keluar kata Google. Paracetamol beserta dosis, merek, dan segala macamnya. Bahkan lebih parah ditunjukkan sama dia online-nya gitu ya. Belinya di sini. Kalau cuma sekedar you tahu itu, kamu nggak ada beda sama Google atau ChatGPT gitu. Atau Bard AI atau dan sejenisnya. Ya pasien kalau gitu ngapain ke kamu? Tanya Google gratis kan? Gratis. Tanya kamu, bayar? Bayar. Bayar tanya kamu nanti. Sekarang tanya kamu gratis. Nanti kalau kamu sudah menjadi DR, bayar. So, apa yang pasien dapatkan? Uang sama saja kok, sama-sama dapat paracetamol. Benar. Nah, why-nya itulah yang harus kamu pelajari. Nah, di blok dasar inilah why-nya itu dipelajari. Kalau nanti kamu sudah blok klinis, jadi blok itu ada blok dasar namanya ya. Blok dasar itu blok 2, ini sampai blok 10 atau 11. Habis itu nanti kalian masuk blok klinis. Blok klinis itu yang kayak sistem kardiovaskuler, sistem gastrointestinal, sistem integumen. Nah, itu blok klinis namanya istilahnya. Nanti kalian di blok klinis tinggal pelajar penyakit. Di blok klinis itu tinggal belajar disease. Nggak ada lagi belajar fisiologinya, segala macamnya nggak ada. Itu cuma sekedar overview saja. Langsung belajarnya penyakit, penyakit, dan penyakit. Every day is penyakit. Nanti di blok klinis itu. Disinilah kamu belajar normalnya bagaimana. Bagaimana itu bekerja itu di sini. Blok dasar dari blok 2 sampai 10 atau 11 saya lupa. Ya, di situ. Pokoknya kalau sudah masuk sistem itu bukan lagi blok
dasar, itu sudah blok klinis. Kalau sudah depan itu sistem, nanti nama bloknya. Ya, jadi gitu. Contoh gini ya. Tubuh kita ini, kamu sudah belajar tersusun dari sistem organ, benar? Apa saja sistem organnya? Satu, sistem pencernaan. Dua, pernapasan. Tiga, ya persis nanti nama-nama blokmu nanti, kok susah amat gitu ya. Kalau nggak tahu sistem organ, buka aja nama-nama blok kamu dari blok 11 ke atas itu. Lihat aja di situ. Itulah sistem-sistem penyusun kita. Nanti ada sistem kardiovaskuler, ada sistem tegumen, ada sistem genitourinary, ya itu. Di tubuh kita ini tersusun dari sistem organ. Nah, sistem organ tersusun lagi dari yang namanya organ. Kalau tubuh kita ada satu problem aja, sistem pencernaannya bermasalah. Ada masalah nggak? Masalah. Pasti kamu nggak bisa duduk di sini. Pencernaan saja, contoh deh. Mencret. Bisa duduk di sini dengan tenang? Nggak bisa. Kau duduk di sebelah WC kan gitu kan? Nah, saya IT-nya dari sini aja ya dok, izin online. Kenapa? Ada gangguan pencernaan. Sistem terganggu. Satu baru. Sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan. Jadi yang namanya sistem itu berarti satu unit yang besar. Dia tersusun lagi dari yang namanya organ. Apa saja organ pencernaan? Ya mulai dari mulut sampai nanti di bawah adalah anus. Itulah organ-organnya. Kamu kurang tidur semalam? Ya. Kamu kurang tidur? Nggak, saya nanya. Kamu kurang tidur? Kenapa? Nggak bisa tidur? Iya. You. Iya kamu. Bukan. Bukan yang itu. Dia itu kayak ngomong ada suara, ternyata suaranya di sini. Kurang tidur. Kenapa? Ada banyak tugas atau kamu nggak bisa tidur kalau malam? Jujur aja. Nggak bisa tidur kalau malam. Sejak kapan? Baru masuk FK inilah. Stres ya sudah ya. Sebelumnya bisa tidur. SMA dulu tidurnya aman-aman saja kalau malam. Baru 1 minggu, 2 minggu, 1 hari, 2 hari. Baru kemarin. Ya. Saya kasih tahu sedikit ya. Nah, sudah jangan dibecandai temannya itu ya. Itu manusiawi bro. Ya. Karena dia malam nggak bisa tidur ya otomatis ngantuk lah pagi-pagi. Benar nggak? Benar. Itu hal yang manusiawi. Nggak apa-apa. Ya. Cuman itu salah satu gangguan dari sistem organ. Ya kita ngomongi jauh-jauh kan, mencret apa segala macam. Itu beliau ada ngantuk. Kenapa? Karena semalam nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Ada sesuatu. Ya. Jadi saya kasih bocoran sedikit ya. Ini sebenarnya untuk blok depan kalian nanti. Cuma saya kasih bocoran dikit. Nggak bisa tidur itu penyebabnya 2 cuman. Satu organik, satu anorganik. Maksudnya dok, organik itu artinya ada penyebab penyakitnya. Kalau anorganik itu tanpa penyebab bro. Kalau yang organik itu biasanya ada penyebab penyakit. Contoh, darah tinggi ya, hipertensi. Karena tekanan darah dia tinggi, kan bawaannya semua, benar. Kepalanya pusing ya, matanya nggak enak. Akhirnya ya tidur juga nggak bisa karena badannya sakit semua, betul? Itu penyebab organik. Kalau penyebab anorganik, itu biasanya dari apa? Stres. Tanpa ada penyebab apapun. Contoh, baru putus pacar. Tiba-tiba nggak bisa tidur. Atau besok mau kuliah dengan dosen yang killer, tiba-tiba nggak bisa tidur. Atau besok mau ujian, stres, nggak bisa tidur. Kan sering begitu ya. Atau
Benar-benar nggak ada sebab, muncul aja tiba-tiba. Ada yang begitu. Nah, itu salah satu gangguan daripada sistem organ. Sistem organ, tidur tuh sopo yang ngatur. Ya ini, kepalamu ini, sistem saraf kan. Ya, kepala dan kawan-kawan di bawahnya itu adalah sistem saraf. Tuh, jadi jangan main-main ya. Nggak bisa tidur itu panjang urusannya nanti. Oke, itu gangguan dari sistem organ. Organ sarafnya yang terganggu. Oke, di bawah organ ada jaringan. Jadi organ kita itu tersusun dari jaringan-jaringan. Contoh, organ kita ambil satu namanya otak tadi. Otak. Nah, di otak itu nanti ada jaringan. Ada jaringan ikat, jaringan long time ago, Dok. Ya, berapa lama betul ya? Jaringan apa lagi? Ikat. Hah? Jaringan kolumner. Silahkan. Nggak apa-apa. Silakan, silakan, nggak apa-apa. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Beres, beres, tenang aja. Nah, itu kan sistem pencernaan, sistem saraf, ya enggak? Itu kan, itu nyata, rekan-rekan sekalian. Ternyata gangguan-gangguan itu ada, bener kan? Nah, itulah nanti yang akan kamu tangani ke depannya. Orang datang, Dok, saya mual-mual, Dok. Oke. Terus kalau mual-mual mau kamu apain? Ya, cari tahu dulu. Kamu sudah tahu mual, oke, berarti sistemnya pencernaan. Pencernaan itu dari mulut sampai anus. Oke, organ mana yang kena? Kan gitu. Apakah organ yang kena itu mulut? Mau muntah kenapa? Karena mulutnya misalnya sakit misalnya. Sehingga kalau nelen apa-apa nggak bisa misalnya. Sehingga maunya muntah aja bawaannya. Kalau minum sedikit karena tenggorokannya perih, sakit, mau nelen, mau muntah bawaannya. Oh, berarti yang terganggu ini. Kerongkongan. Beda kerongkongan sama tenggorokan ya. Itu dua hal yang berbeda dan dua nasib yang berbeda. Kalau kerongkongan itu ke pencernaan, tenggorokan pernapasan. Nah, kalau makanan masuk masuk tenggorokan selesai. Itu kan itu kerjaannya anak sekolah dulu begitu. Makanan dari mulut masuk ke tenggorokan. Terus pasiennya habis itu masuk lagi ke esofagus. Enggak, habis itu mati pasiennya ya. Masuknya ke tenggorokan ya. Itu ya, itu jok-jok lucu tapi nyata mati pasiennya ya. Ya gitu. Jadi itu yang akan kamu cari tahu. Udah dapat organ, organ nanti tersusun dari jaringan, ada jaringan ikat, jaringan nanti ada epitel, ada jaringan darah nanti. Ya. Oh iya ya, Dok ya, ada jaringan saraf nanti. Jadi nanti organ itu tersusun lagi dari jaringan-jaringan. Jaringan nanti tersusun lagi dari sel. Ya, jadi sel itulah nanti yang menjadi penentu akhir performan dari suatu individu. Kamu bisa bayangkan, sel sel kecil itulah yang nanti akan menjadi penentu nyaman tidaknya kita menjadi manusia. Jadi tadi mau gangguannya sistem pencernaan, sistem saraf, ujung-ujungnya nanti kalau dicari itu yang terganggu itu sebenarnya adalah sel. Cuman masalahnya waktu kalian dulu SD, SMP, SMA, sel itu jarang dibahas secara detail. Kamu taunya cuman sel, sel pokoknya ada membran, ada nukleus, ada organela, organela, RE, mitokondria dan lain-lain. Hanya tahu itu. Ternyata sel itu memainkan peranan penting. Sel yang kayaknya kecil tadi, tapi sesungguhnya dia yang nanti memainkan peranan penting. Dialah yang nanti akan menjadi cikal bakal penyakit. Kamu sakit,
atau sehat itu bergantung kepada sel. Sel. Sekali lagi, sel ya. Sel. Makanya di blok 3 ini kita ngomongi sel dulu. Sebelum kita ngomongi sistem-sistem di atas yang lebih kompleks lagi. Oke? Jadi sel. Apapun disease-nya itu sebenarnya sel yang bermasalah. Apapun penyakitnya sebenarnya sel yang bermasalah. Oke? Sel. Yang tadi mual-mual, biasanya itu bawaannya mual-mual begitu itu mah biasanya, lambung itu problem biasanya. Dia ada inflamasi di lambung biasanya, ada radang di lambung. Mah kalau orang awam menyebutnya. Kalau kamu lihat nanti organ yang namanya lambung itu tersusun dari jaringan-jaringan. Jaringan itu tersusun dari sel. Nah, yang terganggu dari beliau itu sel-sel di dinding lambungnya itu. Nah, kenapa selnya, Dok? Something wrong di sana. Apakah selnya itu ada mati atau sakit selnya, atau selnya ada yang mengganggu gitu? Ada miskomunikasi di antara sel. Bisa terjadi. Ya, karena penyakit umumnya itu terjadi akibat miskomunikasi, miskom. Kalau miskomunikasi, ribut nggak? Iya. You sama you. Kalau miskomunikasi, jadi berantem. Pun sel, yang harusnya sel ini saling berkawan, tiba-tiba dia musuhan. Contoh, ini ada informasi. Ada informasi. Informasi ini disampaikan dari sini. Harus sampai ke kamu. Karena kamu musuhan sama dia, matilah kau, katanya. Enggak aku sampai ke. Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Sementara yang sini nyuruh, rekan-rekan sekalian, satu barisan ini, mari bersama-sama kita menghasilkan protein A misalnya. Semua ngasilin, kecuali kamu, karena enggak tahu. Diputuskan oleh ini komunikasinya. Akhirnya yang dimunculkan cukup enggak proteinnya tadi? Kurang. Kalau kurang, ya jadilah penyakit. Itu simpelnya. Itu simpelnya. Oh, ternyata sel itu sangat vital ya, Dok. Vital sekali. Jangan main-main. Itu yang tidak banyak dibahas di dunia kedokteran saat ini. Makanya sekarang mulai shift. Pengobatan saat ini orientasinya sakitnya itu sakit biologis kan. Yang sakit itu sel, jaringan, organ, sistem organ. Ngobatinya pakai apa? Kalau sekarang pakai pakai apa? Pakai obat kan? Iya dok, pakai obat. Iya pakai obat kan, ngobatinya namanya obat, Dok. Dokter bilang mengobati, ya pakai obat gitu. Obat itu apa? Chemical, kimia. Nanti kamu belajar di blok farmakologi namanya. Obat itu semuanya ada rumus kimianya, chemical pendekatannya. Yang sakit sistem biologis. Ngobati pakai kimia, klop enggak? Ya enggak klop, makanya sampai detik hari ini enggak selesai masalah kesehatan. Benar? Serius, Dok, serius. Contoh DM, diabetes mellitus. Mungkin ada orang tua kamu, saudara kamu, orang dekat kalian yang kena diabetes mellitus. Tahu diabetes mellitus ya? Wah, penyakit yang sangat populer itu ya. Sakit sakit gula ya, kencing manis. Nah, kalau enggak tahu lagi. Kencing manis. Berobat ke dokter sembuh enggak? Sembuh enggak? Enggak juga kan? Ya sembuh kalau minum obat. Obatnya dilepas, balik lagi. Lah enggak sembuh namanya itu. Kalau sembuh itu minum, terus habis itu sembuh. Jadi artinya ada miss di situ. Nah, makanya pendekatan medis saat ini ditujukan kepada pengembangan agen-agen biologis, back to the basic. Maka belajar tentang sel, belajar tentang biological agent akan mengubah segalanya. Contoh, kamu pernah dengar mungkin istilah namanya stem cell. Pernah dengar? Itu adalah aplikasi dari
Sel, belajar tentang sel. Saya enggak tahu ada IT-nya tentang stem cell itu. Sudah, kalian sudah dapat stem cell, tapi selnya saja belum clear gitu ya. Nah, bingung kan? Bingung apa stem cell itu coba? Sel punca dok. Apa sel punca itu? Ya pokoknya sel untuk ngobati gitulah dok. Nah kan gitu kan? Kok bisa sel untuk ngobati? Ya nggak ngerti juga dok. Nah ya udah. Karena harusnya IT itu setelah kalian clear dulu masalah sel. Cuman masalahnya karena jadwal kita sangat begini. Jadi ya gitu deh. Gitu deh jadinya. Ya harap maklum aja semuanya gitu ya. Sebenarnya itulah tadi. Sebenarnya itu harusnya runut. Belajar sel dulu. Baru nanti stem cell itu terakhir. Cuma kan nggak bisa mau diatur begitu. Oke? Ya bro sekalian. Bener kan? Jadi belum selesai kan masalah kesehatan hari ini kan? Today? Belum. Terus yang mau menyelesaikan siapa? Yang mau menyelesaikan siapa? Mau menyelesaikan siapa? Iya ya dok ya. Siapa yang mau menyelesaikan dok? Tunggu ilham dari langit. Ini obatnya saya kasih ya kata Tuhan. Tangkep ya di bawah. Itu kan nggak mungkin. Yang mau menyelesaikan siapa? Kalau kita tidak melakukan perubahan ya kita begini-begini saja terus nanti sampai ke depannya gitu. Selesai? Enggak selesai. Oleh karena itu kamu belajarnya yang benar. Mulai hari ini belajarnya serius. Apalagi ini nih tentang sel. Karena nanti pendekatannya akan ke sini, Bro. Percayalah sama saya. Ya. Ini sudah mulai switch sekarang dari penggunaan obat-obatan, chemical menuju kepada agen biologis. Contoh, kayak tadi misalnya, DM, diabetes mellitus. Itu yang sakit sebenarnya sopo sih? Gula, yang sakit adalah gula. Memang selalu yang disalahkan itu gula. Gula itu adalah kambing hitam dari semuanya. Oh gitu dok, iya sedih sekali. Memang enggak nyalahkan kalian gitu ya. Semua orang di luar sana menyalahkan gula karena dibilangnya sakit gula. Penyebabnya adalah gula. Padahal gula itu hanya menjadi kambing hitam bro. Sama seperti telur mata sapi. Itu telur siapa? Sapi betelok kan? Telur ayam. Tapi kok yang ketempuan tapi yang dapat nama adalah sapi. Kan aneh. Coba, bener kan? Saya tuh kemarin pas di hotel nih bang, sama mbak minta telur ceplok. Nggak ngerti dia. Coba itu pak, telur ceplok. Itu yang tengah. Mana jelasinnya itu? Putih, tengah kuning. Oh telur mata sapi pak. Oh mata sapi ya saya. Lama duduk saya mikir, ini telur ayam yang dapat nama sapi. Nah, ini contoh ini ya. Ini seperti sakit DM. Ya kan? Yang sakit siapa, yang disalahin siapa gitu. Yang sakit itu sebenarnya adalah sel beta pankreas. Kenal dong sama beta pankreas? Kalau oke lah, pankreas kenal sama pankreas. Kenal enggak sama pankreas? Kenal kan sama pankreas? Apaan itu? Pankreas itu apa? Hmm? Hmm? Pankreas itu apa? Lo katanya udah pakam dah belajar biologi di SMA-nya. Nah, mana? Pankreas itu apa jadi? Hmm? Pankreas apa jadi? Apa? Kelenjar penghasil hormon dok. Kelenjar penghasil hormon. Oh, kelenjar itu apa lagi? Ya kan? Benar nggak? Dia membuat pernyataan yang membuat dia bingung sendiri. Saya balik nanya, kelenjar itu apa? Organ yang Organ. Jadi pankreas itu adalah organ. Jangan diputar-putar, nanti panjang urusannya ya. Organ. Pankreas itu adalah organ. Clear? Clear.
Organ penghasil apa kalau kata SMA dulu? Hormon, Dok. Hormon. Hormon apa? Insulin. Insulin. Oke lah, itu batas SMA-mu di situ memang. Ya. Tapi sesungguhnya bro sekalian, kembali to the basic, itu adalah organ. Organ tersusun dari jaringan. Jaringan tersusun dari sel. Jadi di dalam pankreas itu ada sel. Ini punya siapa ya? Banyak sekali harta di depan. Ya, tersusun dari sel. Ingat ya, tersusun dari sel. Nih, saya kasih bocoran ya. Jadi di dalam pankreas itu ada 4 jenis sel. Sel alfa, sel beta, sel gamma, sel delta. Ya, 4 ya. Satu lagi, sel-sel pendukung, sel-sel jaringan ikat dan lain sebagainya itu. Sel-sel jaringan ikat. Ada 5 jenis sel di dalam organ yang namanya pankreas itu. Sel alfa pankreas lain yang dihasilkan, bukan insulin. Oh iya ya dok, iya insulin itu dihasilkan oleh sel beta pankreas. Maka tadi saya bilang beta pankreas itu bukan makhluk apa-apa, itu sebenarnya adalah sel yang terletak di organ pankreas. Pankreas itu masuk dalam sistem apa kalau di dalam tubuh? Hmm? Sistem apa? Sistem endokrin. Kalau kamu dulu pernah ingat, oh gitu dok. Tapi sesungguhnya yang masuk ke dalam sistem endokrin itu cuma sel betanya saja. Sel yang lain masuk sistem pencernaan. Serius dok? Iya. Contoh sel alfa. Sel alfa itu menghasilkan glukagon. Pernah dengar nggak? Kan insulin itu musuhnya adalah glukagon. Kalau insulin, kata pelajaran SMA-mu dulu, menurunkan kadar gula darah. Kalau glukagon, meningkatkan kadar gula darah. Jadi dia bermusuhan. Sifatnya itu. Tuh ya. Jadi pada diabetes mellitus, yang terganggu itu adalah sel beta pankreas. Sehingga dia tidak bisa menghasilkan insulin. Karena insulin tidak ada, maka tidak bisa menurunkan kadar gula darah sehingga gula darahnya naik. Siapa yang salah? Beta pankreas yang salah, insulin yang salah, benar? Bukan gula kan? Coba kalau kamu tidak belajar tentang sel, nanti sampai kamu jadi dokter, kamu bilangnya yang salah adalah gula. Nah, dari cerita tadi benarkah yang salah gula? Enggak ternyata ya dok. Nah, jadi benarkah dikasih obat menurunkan gula darah? Kan obatnya DM itu menurunkan gula darah tujuannya. Benarkah dikasih obat untuk menurunkan kadar gula darah? Jawablah sendiri ya. You know jawabannya, tapi nggak tega mengatakannya gitu ya. So, itulah kenapa DM itu sudah makin hari makin banyak kok. Bukan makin hari makin sedikit harusnya. Contoh ya, kayak COVID kemarin. Begitu ada vaksin, obatnya, itu langsung wah bisa buka masker lagi gitu ya. Bisa happy-happy lagi gitu. Itu baru benar. Nah, COVID itu pendekatan apa? Vaksin itu pendekatan apa? Biologis, dia bukan pendekatan chemical, itu bukan senyawa kimia yang dimasukkan ke tubuh, bukan. Tapi itu nanti memacu sistem imun. Nah, nanti kuliah
Nanti ada tentang sistem imun. Kita akan belajar tentang sistem imun. Seru belajar sistem imun itu. Kemarin kawan kamu di Bangka aja ketawa-tawa ya. Jadi mereka seperti nonton 21 ya. Gak percaya tanyalah. Mungkin ada yang di sini kawannya di sana itu. Tanyalah. Bro, kemarin gimana kuliah Dokter Ahmad, bro? Asik katanya. Enak di sana. Enggak enak di sini, bro. Kenapa bisa beda katanya? Ya kamu kan anak tiri, kami anak kandung. Jadi kalau di sini beneran gitu. Sana main-main beliau ya. Gitu ya. Contoh, itulah kenapa DM-nya belum sudah. Sel kan? Jadi kira-kira kalau menurutmu kalau begitu udah tahu kan? Yang salah tadi beta pankreas. Jadi kira-kira solusinya diapain itu? Yang diobati harusnya siapa? Beta pankreas. Benar? Sel beta pankreas. Cuman cara ngobatinya gimana? Cara ngobatinya gimana? Ya sel beta pankreas yang udah gangguan, rusak itu dibuang, diganti sama yang baru. Itulah stem cell, bro. Konsepnya itu begitu. Oh, cemtu. Itulah bahasa mudahnya. Kalian sudah belajar yang susah-susah, tapi konsep dasarnya nggak dapat, akhirnya blank. Nah, jadi mudahnya seperti itu. Harusnya DM itu sel beta pankreas yang rusak itu diganti dengan sel beta pankreas yang baru. Hanya saja semua tidak semudah itu, bro. Itu hanya mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Sampai hari ini belum bisa. Jadi penggunaan stem cell itu masih terbatas. Umumnya masih pada organ-organ yang dekat gitu. Contoh sendi kan dekat bisa langsung disuntikkan. Tapi kalau pankreas, kamu tahu pankreas itu di mana letaknya? Di sini. Ya, kalau di sini hepar atau hati. Nah, tetangga seberangan hepar di sini namanya lien. Tetangga sebelahnya itu namanya lien. Tahu lien ya? Splen. Nah, itulah nama-nama anunya itu. Di belakangnya itulah ada pankreas. Di belakang dari splen atau lien itu adalah pankreas. Oh, gimana nganterinnya itu, Pak? Pakai apa? Kalau disuntik langsung, cucu. Limpa ya, bahasa Indonesianya limpa. Splen, lien itu bahasa Indonesianya limpa. Bukan limfe. Awas, itu beda. Limpa dan limfe beda. Beda nasib, beda tujuan, beda penggunaan, dan semuanya beda. Kalau limpa, itu lien, splen. Kalau limfe, itu apa? Limfe. Nanti limfe itu banyak kita pelajari di sistem imun, pertahanan. Karena limfe nanti di sana ada kelenjar limfe. Limfe itu berupa saluran. Namanya saluran limfe. Di sana nanti ada kelenjar-kelenjar limfe yang di sana di kelenjar limfe itu banyak sel limfosit. Oh, ya nanti tentang imun kita ngomonginya. Kan? Jadi saya mau memaparkan dulu kepada Anda sebelum kita ngomongi yang serius-serius, yang detail-detail. Saya mau menunjukkan overview dulu kepada Anda. Sehingga Anda itu dalam memandang sesuatu itu jelas dulu. Jangan sampai kayak orang buta, mandang gajah. Oh gajah itu panjang. Panjang, ada bulu ujungnya. Kecil gajah, kayak ular. Karena dia megang ekornya. Enggak, katanya satu lagi. Gajah itu pipih.
besar, pipih kecil. Karena dia megang kupingnya. Ada lagi yang bilang, gajah itu lentur. Bisa melengkuk-lengkuk. Karena dia megang belalainya. Ributlah bertiga ini kan. Siapa yang paling benar? Nggak ada yang benar gitu. Itulah kalian. Kalian kadang-kadang belajar itu, tahu detailnya, tapi penggunaannya untuk apa nggak tahu akhirnya. Belajar itu seolah-olah kotak-kotak sendiri. Yang tidak berkaitan. Padahal sesungguhnya semuanya itu berkaitan menjadi satu. Kalau semuanya berkaitan menjadi satu, sesungguhnya belajar itu sangat menarik. Betul? Kita lanjut lagi. Oke ya. Udah sembuh? Kamu udah sembuh? Udah kok bisa? Kamu tuh apa? Mual? Sarapan enggak pagi tadi? Nah kan? Nah, ngeri dokter kayak dukun gitu ya. Bener kan saya bilang tadi apa? Tanpa perlu saya periksa, saya anamnesis dan lain sebagainya, saya sudah tahu itu lambung itu masalahnya itu. Ngeri kali dok, iya bisa seperti itu karena blok dasarnya sudah clear bro. Tadi kan, kalau konsep tadi kalian pahami, enak sekali. Oh ternyata, ya kalau mual pasti sistem organ ya pencernaan lah nomor satu. Pencernaan ini yang mulut, esofagus, lambung. Yang paling sering itu lambung. Karena dia ada mukosa-mukosa, nah itu yang sering iritasi. Biasanya karena nggak sarapan. Ya. Oh, kalau kayak gitu keren kan? Iya, pasienmu nggak perlu cerita apa-apa. Ya saya pernah dulu kasus waktu masih praktek dokter ya, waktu dulu. Jadi tiba-tiba ada pasien, saya jaga UGD. Tiba-tiba ada pasien pingsan. Masih muda, seumur-umuran kamu inilah anak-anak kuliah. Pingsan. Udah panik kan. Waduh dok, bagaimana dok? Ada yang pingsan. Ya, nyantai aja. Tenang, tenang, tenang. Umur berapa? 20 tahun dok. Kalau umur 60 tahun, 70 tahun, agak ngeri saya ya serangan jantung. 20 tahun, serangan jantung, tak mungkin lah. Nah, tenang aja jadi, wah perawatnya udah panik. Dok cepet dok nih, tenang, saya minum dulu ya. Datang, yang pasien kan diam. Sedikit, ya gimana mau ditanya sama pasiennya? Nggak mungkin. Selamat pagi dek, saya dokter yang bertugas. Sakit apa dek? Nggak mungkin lah dia yang jawab. Udah, saya periksa langsung, oke. Saya langsung cek lambungnya. Begitu saya tekan begini, dia langsung kebangun. Nah, tapi masih menjem matanya, tapi masih nggak pingsan kan sesungguhnya itu. Enggak lah, kalau pingsan mah ya nggak ada rasa apa-apa. Nggak pingsan ini ya. Oke. Udah saya. Yang ngantar keluar. Diantar oleh teman-temannya, oleh gurunya, apa oleh keluar dulu ya. Saya sebentar keluar. Yang perawat satu aja di sini kata saya. Dah keluar semua, bangunlah kata saya. Masih kan dia nggak mau dia. Gini aja, kalau kamu nggak mau bangun, nanti saya periksa kepalamu, saya buka, saya bedah pagi inilah kepalamu saya buka, nanti saya cek ada yang mati nggak sinyal di kepalamu. Bangunlah, saya tunggu 5 detik dari sekarang. 1, langsung. Apa masalahmu? Ternyata mau ujian, dia belum belajar, takut. Jadi pura-pura pingsan. Tapi diam-diam ya dok, ya, tolong. Ya udah, saya keluar kan. Nah, jadi sakit apa dok? Kata teman saya,
Udah nggak apa-apa, tuh temennya udah bangun. Wah kan, keren kali, diapain gitu ya. Tuh, kadang-kadang hanya butuh begitu bro, jadi dokter ya. Nggak usah mikir yang ribet-ribet. Tadi, konsepnya tadi. Kalian harus memadu padankan semuanya. Saya memadu padankan apa? Nanti ada kamu belajar ilmu IKM namanya ya, ilmu kesehatan masyarakat. Kedokteran komunitas, community medicine. Di sana bicara prevalensi. 20 tahun stroke, nggak mungkin lah. 20 tahun serangan jantung, kagak mungkin. Yang paling banyak 20 tahun itu apa? Mah. Paling banter. Ya, nah, atau dysmenorrhea, perempuan. Sudahlah. Saking sakitnya, jadi dia kayak pingsan. Nah, udah, tenang aja. Kalau 20 tahun masuk UGD, pingsan. Udah serangan jantung dok, nggak mungkin. Beda kalau yang datang itu 70 tahun. Ah, serius sih, bro. Cek dulu jantungnya ada apa-apa enggak. Kamu udah nyantai-nyantai, enggak apa-apa. Jantung kata mati. Ngek. Itu ya. Nah, itulah memadu padankan aneka ilmu. Ternyata yang katanya ilmu kedokteran komunitas, yang katanya untuk ilmu-ilmu statistik, oh berguna untuk praktek klinis. Itu. Kalau begitu caranya tadi kamu lebih hebat dari dukun tadi kan, serem dok kok mirip dukun dok ya iya, tapi bukan dukun, kita berdasarkan evidence base. Tanpa menyentuh sudah tahu itu, wah sakitnya mual dok, dari kapan? Jadi nanya itu cuma iseng-iseng aja sebenarnya udah tahu itu sakit apa. Itu. Kalau seluruh ilmu-ilmu dasar tadi kamu padu padankan dengan baik, oke? Back to the cell, ya. Kuliah kita hari ini tentang apa? Komunikasi. Sebelum saya bicara tentang komunikasi sel, makanya tadi saya mau kasih tahu kamu dulu, sel itu sebagai apa? Oh, ternyata barang vital kan sel itu. Barang vital, bro. Nah, sel sekarang kita analogikan adalah setiap kamu di ruangan ini. Kamu di ruangan ini adalah sel. Sel ke-1, sel kedua, sel ketiga, keempat, dan seterusnya sampai sel di ujung sana itu. Sel kesekian. You, every one of you adalah sel. Masing-masing kamu adalah sel. Jadi sel itu seperti kamu. Gabungan dari kamu ini akan menyusun yang namanya nanti jadi kelas beta kan. Nah, jadi kelas beta 2023 itu tersusun dari sel A, B, C terus sampai ujung. Kalau ada salah satu sel yang bermasalah, jadi nggak kelas betanya? Enggak. Sel mengajarkan kepada Anda untuk apa? Kompak, bro. Ya, harus saling support, tolong menolong, jangan cak-cak tak tahu itu ya. Kawannya ada yang izin nggak di kelas ini? Enggak dok, padahal ada. Kenapa? Merejolah kau. Agak aku pintar dewek, kau lolo lah julah. Jangan. Karena tanpa satu kesatuan, kelas beta 2023 itu tidak akan pernah ada. Percayalah. Oh gitu ya dok. Iya, kalau Anda belajar tentang sel, Anda akan menjadi individu yang bijak. Percayalah. Nanti seiring waktu, sejalan dengan waktu saya akan tunjukkan bagaimana kebijaksanaan daripada sel mengajarkan kita banyak hal. Duluan manusia apa duluan sel? Sel lah sebelum kamu ada, sel dulu. Serius dok, iya kan dalam kandungan kamu sel dulu kan. Dari sperma bertemu ovum, itu kan sel. Kemudian menjadi zigot, menjadi morula, blastula, gastrula, itu belajarnya di embriologi. Awas, ada ya nanti kuliahnya. Oh iya, itu sel juga. Iya sel juga itu. Sampai nanti menjadi kamu gitu loh. Bayangin, dari zigot, ovum bertemu, ya jadi zigot namanya. Jadi sperma ovum ketemu, melebur jadi satu, jadi namanya zigot. Zigot itu sel. Masih sel satu. Hasil peleburan sperma dan ovum namanya zigot. Zigot nanti membelah menjadi morula, blastula, gastrula, sampai nanti menjadi lempeng, bukan lempeng tektonik ya. Nanti ada lempeng, ektoderm, endoderm, mesoderm.
Nah, lempeng ekto, meso, endo inilah yang akan berkembang menjadi organ-organ. Yang ekto, namanya saja ekto. Ekto itu di luar. Dia akan menjadi organ-organ luar. Jadi kulit, jadi otot. Meso, meso itu tengah. Dia akan menjadi organ-organ yang di tengah-tengah. Nanti jadi jantung, jadi paru. Endo, nama saja di dalam. Dia akan menjadi organ-organ dalam. Tuh. Semuanya bermula dari zigot. Zigot bermula dari sperma dan ovum. Sel kan? Sel. Jadi sebelum ada kamu, ada sel. Oke? Nah, kalau tadi sel itu diibaratkan adalah setiap kamu di ruangan ini, maka kebutuhan paling mendasar kamu di ruangan ini adalah komunikasi. Benar? Kalau nggak komunikasi, kamu gimana caranya coba? Oh, kalau kamu nggak komunikasi, bisa pulang nggak? Bisa pulang ke rumah nggak? Nggak komunikasi. Bisa, caranya? Jalan. Oke, jalan. Jalan dok, karena saya ngekos dekat sini dok. Jalan, oke, jalan. Begitu itu sampai rumah, karena ngekos di sini, bisa langsung masuk rumah? Bisa, karena saya pegang kuncinya. Oke, pertanyaannya, tapi sebelumnya itu ada komunikasi dulu nggak sama ibu yang punya kosan? Kalau sebelumnya kamu nggak ada ngomong-ngomong, diusir kamu sama ibu itu. Who are you? Katanya. Sebelumnya pasti ngomong kan, entah kamu, entah orang tuamu ngomong dulu sama yang punya kosan. Anak saya bu, mau ngekos di sini, bayar sekian kan gitu. Ada kok komunikasi. Kalau enggak ada tadi enggak bisa pulang beliau dari sini. Biarpun dia ngekos sebelah sinilah. Apalagi mau makan. Bisa kamu tanpa komunikasi makan? Bisa dok, saya bawa bekal. Emang kamu bawa bekal nggak ngomong sama emakmu apa sama siapamu gitu, kamu sendiri-sendiri aja gitu? Kan enggak, pasti ada ngomong. Enggak dok, lauknya udah disiapin. Memang yang nyiapin siapa? Bibi dok, bibi pembantu. Pembantumu tuh nggak disuruh tuh sama siapa gitu nyiapinnya. Ya disuruh sih dok. Ya itulah komunikasi bro. Kalau enggak ada komunikasi jalan enggak semuanya? Enggak lah. Kenapa bibi kamu itu membuat makanan? Karena disuruh oleh orang tuamu. Kenapa bibimu itu mau? Ya karena diomongi sama orang tuamu. Gak kamu tinggal gini aja kan? Itu urgensinya komunikasi. Mau kemana lagi? Apalagi mau makan, mau pulang, mau apa lagi? Ya, semuanya pasti butuh kok komunikasi. Itulah urgensi kita belajar tentang komunikasi sel. Karena sel itu kamu semua untuk hidup butuh komunikasi. Makanya kamu dikasih mulut kan? Ya kan? Kasih mulut. Kemudian dikasih organ-organ tangan, kaki dan lain-lain. Kalau misalnya mulutmu belum bisa membicarakan, maka pakai bahasa isyarat. Intinya untuk apa? Untuk komunikasi. Bayi dari umur 0 tahun itu sampai 3 tahun, dia kan belajar apa itu sebenarnya? Belajar kok komunikasi. Awalnya dia hanya mengungkapkan keinginan lewat tangisan. Habis lewat tangisan bisa memberi kode isyarat. Mamam, mamam, mamam kan gitu. Habis itu naik dia bisa agak jalan. Dia kalau mau makan dia ke meja makan, dia gebluk-gebluk meja makannya. Sampai dia akhirnya menjadi besar bisa ngomong mau makan. Tuh. Sampailah menjadi sebesar kamu mau makan nggak perlu ngomong lagi, brejo dewe. Kan gitu kira-kira itu semua untuk mempersiapkan kamu semua bisa berkomunikasi. Sama dengan sel. Tanpa komunikasi, sel akan mengalami kematian. Kamu tanpa komunikasi mati enggak?
Iyalah, kamu kayak mana ceritanya kalau tanpa komunikasi? Makan, gimana mau makan? Bisa sih dok, beli. Beli, uangnya dari mana? Minta dok. Kamu minta itu nggak ngomong sama orang tuamu. Entahlah dengan kode apapun ya. Gini, ma, ini sudah bulan, nih tanggal 20. Saya melihat ini sekarang tanggal 29. Menurut ramalan ini sudah bulan tua ya. Termasuk dengan kantong saya yang sudah mengalami penipisan. Kalau kata pepatah bijak, apabila air sumur sudah kering, maka akan ada datangnya hujan ya. Maka saya menanti datangnya hujan. Hujan lah, hujan di sini. Pasti komunikasi. Tanpa komunikasi, kamu semua di sini tidak akan hidup. Kalau kamu semua di sini tidak ada, maka kelas beta 2023 itu tidak akan pernah ada. Kita tidak pernah bertemu sampai hari ini kalau kamu semua sudah punah sebelumnya gitu kan, karena tidak komunikasi tadi. Oh penting dok, ternyata komunikasi penting. Penting sekali. Jadi jangan meremehkan komunikasi. Karena seluruh penyakit nantinya, kan seluruh penyakit pasti melibatkan sel tadi saya udah cerita. Itu semuanya bermula dari miskomunikasi bro, miskom. Ya Allah dok, iya. Ternyata miskom itu tidak hanya menyebabkan keributan di dunia saat ini, itu sel udah kasih tahu. Sebelum manusia diciptakan, dia udah kasih tahu. Jangan macam-macam sama miskom. Gara-gara miskomunikasi, dunia ini bisa kacau. Oke? Penting kan sekarang komunikasi? Penting. Bahkan sampai ada jurusannya kan, ilmu komunikasi. Iya ya dok ya, iya sebenarnya nggak perlu ilmu komunikasi, belajar aja sel ya. Oke, tuh jadi kamu belajar sel itu akan belajar banyak ilmu. Sama ya, kita sekarang satu frekuensi, penting ya komunikasi sel. Tanpa komunikasi sel nggak bisa pulang beliau tadi. Mau gak boleh dia punya kunci rumahnya. Iya kan pasti dia ngomong dulu sama itu ibu yang punya rumah sebelumnya mau ngekos di situ. Nggak mungkin kalau dia cuma bawa kunci. Dan gimana dia mau dapat kuncinya juga nggak pernah ngomong sama ibu yang punya rumah. Hah, nggak bisa. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Terus bagaimana caranya komunikasi? Bagaimana cara sel komunikasi? Benar? Ya udah, simple aja. Kayak kamu aja dah. Kan tadi dicontohin kamu kan? Kamu komunikasi kayak mana? Dua dok. Secara langsung dan secara tidak langsung. Benar nggak? Langsung, ya ngomong langsung. Deket, ngomong langsung. Atau bisik-bisik. Ya kan? Ya kalau sebelahan. Kalau ini mau ngomong sama yang di ujung, gimana ceritanya? Kan nggak mungkin. Ya bisa sih. Betah lama-lama kamu teriak-teriak. Habis kan ini? Pakai apa? Pakai komunikasi secara tidak langsung. Pakai ini dok, kata kawan kamu tadi tuh, benda-benda kecil-kecil di depan kamu itu semua itu nah. Pakai itu kan di grup. Kuliahnya nggak enak bro. Kata yang lain. Ya, sama lah kayak kami dulu ya. Kalau kami dulu SMS masih ya. SMS, belum ada grup WhatsApp, belum ada. Cuman Dota sudah ada gitu ya. Tahu nggak Dota? Ya memang itu game zaman dulu ya. Pakai laptop, gabung, main bareng di belakang itu. Bro, kuliahnya bosenin bro. Bosen. Bapak itu cuman baca papan tulis, wah dia. Dia caknya ngajar papan tulis, bukan ngajar kita caknya itu ya. Bosennya begini aja. 2 jam begitu aja. Mana lah menurutmu? Ngajar papan tulis, bukan ngajar kita kan. Jadi kita main Dota aja, udah di belakang. Selesai deh 2 jam. Paham semua?
homeboy. Apa yang dipahami ya? Itu karena komunikasinya tidak lancar. Salah mahasiswanya juga kah? Enggak. Dosennya juga gimana pula, masa ngajar papan tulis? Ya, begitu. Kalau zaman dulu begitu. Dan kalau zaman dulu itu ada pasal, ada dua hukum. Hukum pertama, pasal 1, dosen selalu benar. Pasal 2, jika dosen salah, lihat pasal 1. Wah, kan gawat gitu ya. Itu diubah sekarang paradigmanya. Ya, tuh. Jadi kalau zaman dulu jangan coba-coba kamu mengkritik dosen gitu ya, habis kamu. Kalau sekarang enggak, bebas. Kamu mau kritik mau apa boleh, asal berdasarkan data. Dok, yang saya baca bukan begitu. Mohon maaf ya, Dok. Nah, sopan-sopan tapi jangan, Dok, salah kayaknya dokter ini. Belajar enggak sebelum kuliah ngasih kuliah lah. Jangan begitu. Ya sopan-sopan, Dok, mohon maaf, izin. Saya ada baca di buku ini begini penjelasannya, Dok, agak berbeda dengan yang dokter jelaskan. Mohon penjelasan dan bimbingannya, Dok. Nah, gitu. Tidak tersinggung. Jadi gaya komunikasi menentukan nasibmu kan? Itu sebenarnya sama, yang mau disampaikan tuh pesannya sama, tapi dengan style yang berbeda. Outputnya pun akan berbeda. Satu orang tersinggung, satu tidak tersinggung. Tuh. Jadi komunikasi tadi 1 secara langsung, syaratnya secara langsung kalau deketan. Kalau selnya cuma sebelah-sebelahan begini ya nggak bisa, ini sama ini ngobrol langsung bisa. Tapi kalau jauh, maka dia harus dengan komunikasi secara tidak langsung. Dengan bantuan sesuatu. Dengan bantuan pesan, berupa pesan, message. Entah berupa line, entah berupa WhatsApp, bentuknya kalau sekarang kan, entah berupa dan lain-lain, Telegram dan sejenisnya, atau SMS misalnya. Itu adalah sebagai sarana komunikasi secara tidak langsung. Sama dengan sel. Sel berkomunikasi juga 2 cara. Secara langsung dan secara tidak langsung. Ya, saya ulangi sekali lagi. Sel berkomunikasi secara langsung dan secara tidak langsung. Ya, langsung ya tadi kalau selnya dekat-dekatan dia secara langsung. Dalam istilah kerennya, komunikasi sel secara langsung karena selnya itu bersebelahan, dekat-dekatan, istilahnya komunikasi secara nggak tahu, Dok. Ya udah. Kalau nggak tahu saya kasih clue, pakai bahasa Palembang deh. Serius, Dok? Iya, itu dari bahasa Palembang. Kalau dekat itu bahasa Palembangnya apa? Para, iya. Para krin. Nah, kan? Jadi para krin atau para krin, para krin, ya. Itu dari bahasa Palembang, para krin. Para itu dekat kan? Nah, jadi itu komunikasi sel yang bersebelahan secara langsung. Sesuai kan? Usia kota Palembang itu sudah berapa tahun? Kamu tahu enggak usia kota Palembang itu sudah berapa lama? Dia adalah kota tertua di Sumatera dan kota tertua nomor 2 di Indonesia. Jadi wajar dong kalau bahasa Palembang menjadi bahasa. Maaf ya, bukan sombong ya, sorry bro. Bukan sombong bro, tapi itu kenyataan bro ya. Karena kota tertua di Indonesia itu Kutai. Kutai, itu yang paling tua. Nomor 2 yang paling tua itu adalah Sriwijaya, Palembang. Oh, jadi kita kota tertua. Makanya usia Palembang itu sudah 1.300 sekian tahun gitu. Kamu bisa mikir kan? 1.300 tahun Indonesia merdeka aja baru 78 loh, kok bisa udah 1.300?
karena dihitungnya sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Di mana nilai-nilai kerajaan Sriwijaya itu diwarisi oleh Universitas Sriwijaya. Gitu. Jadi seharusnya bro, kita menjadi penguasa Nusantara. Benar enggak? Nah, jadi sebelum Gajah Mada, sorry bro, ya kita bicara sejarah. Sebelum Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti Palapanya itu, Sriwijaya sudah duluan menyatukan Nusantara. Jadi kalau sekarang Gajah Mada mau banyak gaya, sabar bro, you behind me. Oke. Apalagi Indonesia. Indonesia belum ada ya. Jadi kalau Universitas Indonesia mau banyak gaya, oh you far behind from me ya, jauh ya. Apalagi Pajajaran di belakang kita, duluan kita. Oke? Karena tidak ada Universitas Kutai gitu, nggak ada kan? Universitas Kutai nggak ada. Jadi kita yang menguasai sekarang, oke? Ya itu adalah gaya-gaya mahasiswa dulu ya, gaya-gaya mahasiswa memanasi mahasiswa kan begitu. Dok, tukang demo dulu ya dok, ya saya tukang demo dulu ya. Dekan kalian sekarang itu kan dulu masa itu WD3. Tukang saya demo ya. Gitu ya. Jadi gitu caranya membakar semangat itu begitu ya. Padu padankan sejarah dan kenyataan. Ya, benar kan nggak bohong loh. Kita usianya 1.300 sekian tahun. Sebelum jauh Indonesia baru 78 bro, kita sudah 1.300. Hah? Hampir 20 kali lipat usia Indonesia gitu kan. Ya jadi Indonesia jauh lah di belakang kita. Universitas Indonesia mau banyak gaya nanti dulu gitu. Gajah Mada aja jauh di belakang ya. Siapa lagi? Brawijaya. Wah, Brawijaya lebih jauh lagi. Udayana, apalagi? Apalagi? Sebut semua nama universitas itu ya. Apalagi Universitas Lampung gitu ya. Ya nah. Gimana bro? Tepat kan kita menjadi penguasa Nusantara ya. Kemana jadi nyasar ke sini ngomong nih ya. Ini semua gara-gara komunikasi tadi ini ya. Jadi bahasa memudah mengingatkannya begitu ya. Komunikasi sel secara langsung di mana sel itu berdekatan, bersebelahan namanya parakrin. Ya, mirip bahasa Palembang, parakrin ya. Kayak tutorial kita kemarin ya. Mana kelompok saya kemarin ya? Saya tanya kemarin sama mereka, apa hormon yang mempengaruhi kadar kalsium di dalam sel? Diam. Saya kasih clue, tiroid. Dekat sama tiroid. Tiroksin dok. Ah? No. Ya udah artikan saja pakai bahasa Palembang, dekat sama tiroid. Paratiroid. Oh iya dok, paratiroid. Nah, ini kan paratiroid itu juga dari bahasa Palembang, para sama tiroid. Ya kan? Maka tadi saya bilang, kita menguasai Nusantara sesungguhnya. Ya, kamu tidak akan pernah lupa kalau belajarnya begitu ya, dengan dikaitkan dengan banyak hal, dibuat menjadi joke dan menarik. Nggak akan lupa seumur hidup kamu ingat gara-gara ini. Nggak akan pernah lupa lagi sama para tiroid gitu ya. Kemarin kelupaan kan? Ya kalian yang taunya tiroid pasti. Para tiroid itu terlupakan. Dengan adanya bahasa Palembang tadi ingat seumur hidup. Nanti kamu ceritakan ke anak cucumu. Nah, ibu ada cerita. Apa? Ini hormon untuk mengatur itu kadar kalsium di dalam darah. Pakai bahasa Palembang. Wah, clue-nya dekat sama tiroid ya. Jadi teka-teki kan. Para tiroid mah. Ya, benar. Para tiroid. Kan? Sama dengan ini para krin. Dekat. Para itu dekat. Krin itu komunikasi. Jadi komunikasi jarak dekat, para krin. Bagaimana
kalau selnya berkomunikasi secara tidak langsung, berarti komunikasinya jarak jauh kan? Jarak jauh. Jarak jauh. Kalau jarak jauh namanya endokrin. Ingat sesuatu, endokrin. Jadi kalau jarak jauh itu namanya endokrin. Jadi yang kamu kenal sebagai sistem endokrin itu, sesungguhnya itu adalah sistem komunikasi sel jarak jauh endokrin. Seluruh hormon-hormon yang kamu omongkan tadi, kan kalau kita ngomongin sistem endokrin itu mulai dari insulin, benar. Apalagi? Norepinefrin, adrenalin, noradrenalin, itu kan seluruh hormon-hormon FSH, LH, iya kan? Hipofisis, kortisol, itu kan semua hormon. Nah, seluruh hormon-hormon tadi sesungguhnya adalah sebagai pesan alias sebagai WhatsApp-nya. Jadi, ya jadi sebagai WhatsApp, sebagai nomor telepon lah kasarnya. Contoh, kalau kamu mau komunikasi sama siapa kamu di belakang itu? Aduh, siapa namanya itu? You, sebelahmu, sebelahmu. Who is your name? Yes. From Indonesia? No. From Malaysia. Oke. Okay. For way, from Malaysia. The specific place? KL. In KL. Oh, KL ya. Why do you go to Indonesia? Specifically go to Universitas Sriwijaya? Because Sriwijaya is the big nation in previously. Yeah. Sriwijaya sebagai information for you, ya, menguasai sampai ke daerah Champa. Champa itu Thailand sekarang. Jadi Thailand, Malaysia, Singapura, apalagi Singapura, Brunei. Dek, jam berapa, Dek? Dek, jam berapa? 11:07 ya? Bentar. Pak Joko ya habis ini. Bapak ngajar jam? Oh iya. Iya, Pak. Habis ini Pak Joko. Udah kenal Pak Joko belum? 3 menit lagi. 3 menit ya dok, ingat 3 menit. Ya, siap. Itu bentuk komunikasi kan? Iya, coba kalau dia tidak bilang 3 menit lagi, saya akan bablas sampai sore kan? Ya. Oke, udah lah ya, udah 3 menit lagi ya. Nanti kita sambung lagi ya. Ya, nanti kapan kita kuliah lagi kita sambung. Jadi komunikasinya baru sampai mana tadi? Baru sampai WhatsApp ya? Ya, baru sampai nomor telepon. Nanti kita sambung lagi ya. Besok kayaknya kita kuliah lagi. Tenang aja, nyantai. Kalau untuk materi, tenang. Kalian mau materi yang sulit-sulitnya itu sudah saya siapkan. Saya sudah siapkan video, ya, kalian tinggal tonton saja di situ. Nanti saya share linknya, tenang saja. Tadi mau saya buka kan, ngapa ini link, Allah walam ya, nggak ketemu. Nanti saya bagi. Nanti kalau kalian mau kuliah yang jelimetnya itu ada. Nah, yang saya kasih hari ini adalah pemahaman konsepnya. Ya, how to elaborate your knowledge, ya, memperbaiki pemahaman konsep-konsep pentingnya. Oke? Biar kalian nanti pas membaca yang jelimet itu nggak bingung. Karena saya sudah jelaskan dulu yang konsepnya. Oke? Jadi kuliah dengan saya itu pasti konsepnya. Detailnya tenang saja. Ngapain saya kasih tahu kamu di sini detailnya? Nggak akan cukup waktunya. Jadi saya buat video. Silakan kamu lihat. Oke? Itu. Linknya dok nanti saya kasih. Ya, tenang saja. Emang langsung mau kamu baca? Biasanya sih enggak ya. Nanti saya kasih ya. Oke, saya rasa cukup udah 3 menit. Nggak ada pertanyaan kan?
Dipastikan tidak. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.